وسيلة يوصل بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, sudah sangat lama saya terfikir dengan nama Nahdlatul Ulama yang di belakangnya diberi embel-embel berbagai-bagai. Ada nanti NUGL yang disebut garis lurus, kemudian belakangan ini muncul ada NU garis cerdas, kemudian NU garis hitoh, kurang lebih seperti itu. Dan yang baru-baru ini muncul ada akun yang menggunakan nama NU Manhaj Salaf. Ini sungguh sangat memprihatinkan, dan saya sudah agak lama ngobrol dengan kiai-kiai muda di NU untuk meluruskan hal ini. Sejak dulu muncul istilah NU garis lurus. Karena apa? Pertama dari sisi sejarah, kedua dari sisi hukum dan hal-hal lainnya. Sebab yang namanya NU sejak berdirinya, nama Nahdlatul Ulama yang disingkat menjadi NU, dalam sejarahnya tidak ada embel-embel yang lain. Kalau umpamanya kata NU ini memiliki kepanjangan yang lain, ya silahkan. Tetapi apabila itu merujuk kepada NU Nahdlatul Ulama, kemudian di belakangnya ada kata garis lurus, garis cerdas, garis-garis dan sebagainya, termasuk yang manhaj salaf, ini menurut saya pertama telah merusak dari citra NU itu sendiri, kemudian juga bagian dari pengaburan sejarah. Saya tidak paham kenapa mereka seberani seperti itu. Padahal berdirinya Nahdlatul Ulama, pemilihan kata Nahdlatul Ulama ini tidak sembarangan. Seperti yang sering saya ulang, Nahdlatul Ulama berdiri tidak serta-merta melalui proses yang panjang. Setidaknya melalui pengusulan dari Ki Haji Abdul Wahab Asbullah untuk mendirikan sebuah jamaiyah khusus kiai-kiai pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak 1924. Dan di tahun yang sama juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendapat kiriman tongkat yang kemudian tasbih dari gurunya Syekh Ana Khalil Bangkalan yang dikirim melalui Ki Haji As'ad Syamsul Arifin. Singkatnya kemudian pada tahun 1926 dengan diketuai oleh Ki Haji Hasan Gipo, sebuah kepanitiaan yang bernama Komite Hijaz atau Panitia Keberangkatan Utusan Menuju Hijaz, yang mana pada saat itu dunia sedang penuh dengan konflik, baik di Hindia Belanda atau Indonesia. Tidak ketinggalan pula di negeri Hijaz atau Arab Saudi saat ini. Hijaz itu adalah peristilahan bagi daerah Mekah dan Madinah yang sejak 1924 diserang oleh pasukan dari Najat, yang kemudian 1925 Syarif Mekah kalah, kemudian Hijaz, Mekah Madinah dikuasai oleh penguasa yang beraliran Wahabiyah. Dari sinilah muncul keresahan-keresahan karena baik itu di Hijaz ataupun di Indonesia sedang terjadi kekacauan, bil khusus kekacauan terkait dengan pemahaman atau faham keagamaan, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan antar umat Islam. Maka dibentuklah Komite Hijaz. Setelah Komite Hijaz untuk memberangkatkan utusan yang pada saat itu terpilih adalah Ki Haji Raden Asnawi dari Kudus, maka panitia keberangkatan ke Hijaz atau Komite Hijaz menyepakati untuk dibuat satu jamaiyah atau organisasi. Lah, namanya apa? Dari sinilah ulama bermusyawarah. Ki Haji Abdul Hamid dari Sedayu Gresik mengusulkan dengan nama Nahdlatul Ulama. Pemilihan nama atau istilah Nahdlatul Ulama dari Ki Haji Abdul Hamid Sedayu Gresik ini memiliki pengertian bahwa para ulama mulai siap-siap akan bangkit melalui perwadahan ini. Ini usul dari Kiai Abdul Hamid. Usulan ini setelah dirapatkan kemudian muncul jawaban dari Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Menurut Kiai Mas Alwi, para ulama bukan memulai atau akan bangkit, melainkan sudah bangkit.
Beliau menandaskan kebangkitan para ulama sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum adanya tanda-tanda Komite Hijaz itu sendiri. Hanya saja kebangkitan atau pergerakan para ulama itu belum terorganisir dengan rapi. Untuk itu beliau kemudian mengusulkan nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, yang pengertiannya lebih condong pada gerakan serentak para ulama dalam satu pergerakan atau gerakan bersama-sama para ulama yang terorganisir. Kemudian nama Nahdlatul Ulama inilah yang oleh para kiai anggota rapat Komite Hijaz pada saat itu yang dipilih untuk memberikan nama Jam'iyah yang akan memberangkatkan utusan ke negeri Hijaz. Jadi para pemirsa sekalian, mohon maaf saya bukan menggurui. Apa yang saya katakan tadi itu berdasarkan hasil wawancara saya juga dari beberapa literatur, termasuk di dalam buku saya, kemudian juga tertera dalam buku Dr. Andes Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Tidak mudah memberi nama itu. Melalui proses panjang, melalui perdebatanlah kurang lebih seperti itu di antara para ulama. Dan puluhan ulama yang tergabung dalam Komite Hijaz itu selain alim al-lamah, menurut seorang kiai yang saya sowani pada sekitar tahun 2014, beliau adalah Kiai Fathuli Bajuri, yang saat saya temui beliau berusia 109 tahun. Beliau merupakan ponakan dari Syahna Khalil yang pada berdirinya Nahdlatul Ulama beliau sudah remaja. Menurut beliau, puluhan kiai, beliau menyebut 40 kiai. 40 kiai yang tergabung dalam Komite Hijaz itu adalah aulia illah. Sederhananya bahwa NU didirikan oleh aulia illah. Hal-hal yang berkaitan dengan NU termasuk nama NU itu sendiri juga dibuat atau hasil karya wali Allah. Atau setidaknya kalau kita menggunakan konsep la ya'riful wali ilal wali, beliau adalah orang-orang yang alim al-lama. Beliau adalah orang-orang yang memiliki jasa besar kepada agama, bangsa, dan negara. Tetapi belakangan ini hasil karyanya seolah-olah dibuat mainan, dengan ditambah-tambahi kalimat-kalimat yang memang sebelumnya tidak ada. Maka itu saya sangat berharap, dan ini juga pernah saya obrolkan dengan sejumlah kiai muda di Nahdlatul Ulama, bahkan salah satu pengurus PBNU. Ayolah ini dibenahi, siapapun beliau. Ini dari sisi sejarah dan tata krama kita kepada para kiai-kiai pendiri NU. Dari sisi hukum, menurut saya ini sudah melanggar hak cipta, melanggar haki, tapi kok dibiarkan. Bahkan sampai banyak menggunakan nama-nama itu yang dimulai dari NU garis lurus, kemudian belakangan nanti ada garis hitoh kalau tidak salah, kemudian juga ada garis cerdas, kemudian belakangan yang sedang viral saat ini NU Manhaj Salaf. Dari sekian penamaan yang di ujungnya diembel-embeli itu umumnya menggunakan logo Nahdlatul Ulama. Dan pembuatan logo atau lambang ini, sebagaimana tertera dalam buku sejarah NU, itu tidak mudah. Melalui proses yang tidak sedikit, melalui proses yang berlelah-lelah dengan istikharah, dan tentu juga intelektualitas dari seorang Kiai Haji Ridwan Abdullah. Jadi tidak mudah. Bersama tayangan ini saya berharap kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dan siapapun Anda, marilah kita menghormati karya leluhur kita, janganlah dirusak-rusak. Dan biasanya juga karena ketidaksukaan kepada pengurus PBNU, maka ya terjadi seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan NU saya NU Mbah Hasim, seolah-olah hidup di Mbah Hasim, padahal ya hidupnya saat ini dan mungkin saja tidak tahu persis bagaimana perjalanan sejarah berdirinya NU. Kalau mau NU-nya Mbah Hasim, tentu yang disahkan melalui muktamar. Kembali lagi kepada penamaan. Selain dari pengurus PB, mungkin juga dari Banum NU, mungkin bisa memberikan masukan atau
menyelesaikan ini secara hukum. Marilah kita benahi organisasi warisan para masyayikh yang menurut Kiai Fadli Bajuli beliau adalah aulia illah. Tinggal merawat dan melaksanakan, bukan membuat lagi. Mohon maaf jika saya agak kasar dan mungkin ada keselibet-selibet lidah, karena jujur hati saya merasa teriris dengan berbagai hal yang menyangkut Nahdlatul Ulama, bil khusus terkait dengan nama yang terkesan dibuat main-mainan. Mudah-mudahan ada manfaat. Berikan masukan dan saran pada kami di kolom komentar. Sampai jumpa. Saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nawbatal ulama'i anti wasilatun yusal biha